berjuangnya dan Bangnya, berbuatnya. insya Allah Insya Allah. Ustaz, semangat, kasih semangat terus. Hasilnya mah Tuhan gak nuntut hasil kok. Enggak, iya. Baik. Baik, kita mulai ya. Nih karena sudah ada 6 orang nih, sembari kita nunggu teman ya. Ini alhamdulillah nih ada teman kita Bu Emma Indonesia nih dari PKM Kodi juga hadir kembali. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama mubarakah wa ja'alna lil muttaqina mafazah. Nashkuru ala ni'amihi wa jismi wal jasmaniyah wa ruhaniyah wa sihatil wal afiyah wa ni'matil iman wal islam wa nashkuru ala Allahi ta'ala fi hadzal halaqah wa nahnu sanuwassilu ma'al hadisu 15 yakni la tazawwujal mar'atul mar'ata la tuzawwijul mar'ata nafsiha. Tayyib, Ustadzul Karim Helmi Yusuf Al-Majistir wal hadirin wal hadiratul kiram al asatidz wal ukathatul kiram wal kiramah. Alhamdulillah, kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, baik maupun nikmat Islam maupun nikmat sehat wal afiat, sehingga kita akan dapat bertemu kembali bersama dalam rangka kita kajian ya kitab Subulus Salam. Kita akan melanjutkan kembali di hadis yang ke-15. Dan untuk itu marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarbatihi ajma'in. Summa ila arwahi khususan ta'lifu hadzal kitab Subulus Salam Muhammad Ismail As-San'ani. Annallaha yu'lihi darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa summa ila arwahi khususun asy-Syaikhul Kabir Syekh Ali Solih Muhammad Ali Jabir wa summa Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakaf wa summa Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Annallaha ta'ala yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwalihim wa ulumihim wa nafahatihim. Allahumma ja'al kuburahum rawdatun min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufranin niran. Syai'un lilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nabda'ul halaqah qiraatul kutub ila al-ustadz Hilmi Yusuf Al-Majistir alaihi falyatafaddal. Syukran Ustaz Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farajahullah amma ba'du. Para bapak, para ibu, para asatizah yang kami hormati, sahabat yang mulia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, hidayah, dan ma'unah yang selalu dan senantiasa dicurahkan kepada kita selaku hambanya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita terus panjatkan, maka itu menjadi benteng pelindung atas segala nikmat yang Allah sudah curahkan kepada kita, dan kemudian menjadi penarik bagi segala nikmat yang insya Allah Allah akan cucurkan pada tingkat berikutnya kepada kita semua.
Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hati baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat sekalian, hadis ke-15 ini sebenarnya sudah dibahas kalau tidak salah ya. Ada di nomor berapa saya lupa begitu. Betul, betul. Iya, Ada di halaman berapa itu? Pokoknya di ini nih sebentar. Jadi iya benar-benar itu tuh. Itu apa itu di halaman antara halaman 11 deh ya. Iya. Halaman Jadi 11, 12, saya hanya komentari sedikit saja sebagai bahan ingatan kita. Ya, coba dilihat dulu Pak Dirga, ini hanya hadisnya dulu karena juga penjelasannya panjang, jadi nanti akan sia-sia kalau kita bahas lagi gitu. Iya. Jadi hadis ini yang penting kita baca dulu, kita sudah, yang penting kewajiban kita itu sudah membacanya gitu ya, sebagai yang membaca kitab tuh harus begitu biasanya. Hadis ini menjelaskan tentang kedudukan perempuan bagaimana kalau dia menikahi atau menikah ya. Maka di situ dikatakan la tuzawijul mar'atu al mar'ata wala tuzawijul mar'atu nafsaha, begitu ya. Tidaklah dibenarkan ya, atau tidak boleh perempuan mengawini perempuan, dan juga tidak boleh mengawini seorang perempuan mengawini dirinya sendiri. Kalau yang pertama, la tuzawijul mar'atul mar'ata, dia berfungsi sebagai wali. Ya, itu tidak boleh, tidak sah. Terus wala tuzawijul mar'atu nafsaha, dan juga tidak boleh mengawini perempuan akan dirinya sendiri. Berarti dia menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Ya. Menikahkan dirinya sendiri tanpa wali itu tidak boleh. Nah, dengan demikian maka setiap perempuan berdasarkan hadis ini, apakah dia gadis atau janda, maka tidak ada pernyataan bahwa seorang perempuan itu yang dikatakan berhak atas dirinya sendiri, kemudian akhirnya dinyatakan bahwa dia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali. Nah, ini yang perlu dipahami di situ ya. Kan kemarin kita sudah pahami itu bahwa ada hadis al-thayyibu ahaqqu bi nafsiha, itu begitu ya. Nah, dihubungkan dengan hadis ini, maka diambil kesimpulan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan orang lain yang dimana dia bertindak sebagai wali. Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri untuk dinikahkan kepada laki-laki yang dia mau. Nah, begitu juga nanti janda, dia punya hak atas walinya yang lebih tinggi. Kepemilikan hak ini bukanlah ya dalam hal bolehnya dia menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali. Ya, namun dimaknai bahwa seorang perempuan yang janda tersebut tetap harus menikah dengan adanya seorang wali, ya, tetapi dalam hal siapa laki-laki yang akan dinikahinya, terus kapan dia mau mulai untuk menikah kembali, nah itu lebih ditentukan oleh wanita yang sudah janda itu. Jadi wali tidak boleh istilahnya memaksakan, ayo kamu sekarang kawin, ya nggak boleh. Terus ayo kamu sekarang kawin dengan laki-laki ini, ya itu tidak boleh. Karena dia sudah berpengalaman dalam berumah tangga, maka dikhawatirkan kalau dipaksakan oleh wali, nanti akan terjadi hal-hal yang pernah terjadi pada pernikahan sebelumnya. Wabil khusus, kalau proses dia menjadi janda itu akibat dari proses perceraian. Ya, kalau prosesnya karena wafat sih itu mungkin takdir ya, alami begitu. Tapi kalau seandainya prosesnya karena perceraian, nah ini kan berarti ada kasus yang melanda dalam rumah tangganya itu sebagai sebuah pengalaman buruk yang diharapkan tidak lagi terulang untuk yang kesekian kalinya. Nah, maka diharapkan si wanita yang janda tersebut bisa memilih lelaki yang mungkin dianggap baik bagi dirinya, kapan dia memulai untuk berumah tangga kembali itu juga tergantung kepada kenyamanan pada dirinya. Ya, sang wali sudah tidak lagi punya hak besar untuk menentukan itu.
Namun dalam hal proses akad nikah ya itu wali lah yang punya wewenang penuh untuk menikahkan ya semua wanita, baik dia gadis maupun janda. Tidak ada gadis atau janda yang bisa menikahkan orang lain, dia menjadikan dirinya sebagai wali, dan juga dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri untuk dinikahkan kepada laki-laki yang dia mau. Ya, kalau nanti ada pendapat mazhab berdasarkan hadis as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha, ya, bahwa janda lebih berhak atas dirinya sendiri, nampaknya jauh lebih hanya sekedar pendapat saja, tidak dalam praktek, ya. Di dalam mazhab-mazhab yang menyatakan bahwa maksud daripada janda itu memiliki hak lebih tinggi daripada walinya, lalu kemudian diartikan sebagai punya hak untuk menikahkan dirinya sendiri, sampai saat ini dari semua mazhab tidak pernah ada yang berani secara terang-terangan, ya, yang berani secara terang-terangan seorang janda misalnya menikahkan dirinya sendiri secara demonstratif gitu, bahwa dia mengikuti satu mazhab tertentu, untuk itu dialah yang menikahkan dirinya kepada laki-laki yang disukai. Sampai saat ini tidak ada satu kelompok orang pun yang berani bertindak demikian. Kalaupun ada mungkin penyimpangan yang lebih buruk daripada itu, misalnya ya kawin mut'ah gitu. Nah, itu banyak terjadi. Si perempuan mengaku atas dasar ini lalu dia menikahlah begitu misalnya. Tapi setahu saya di Persia, di Iran itu nikah mut'ah pun di sana sekarang itu harus tercatat juga. Ya, ada proses pencatatannya, ada petugasnya begitu, enggak sembarangan. Jadi harus ada walinya juga begitu, ya, tidak sembarangan. Nah, itulah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Sebagai kesimpulannya, perempuan tidak boleh menjadi wali atas perempuan yang lain, dan perempuan tidak boleh menikahi dirinya sendiri. Dan mazhab manapun yang menyatakan bahwa janda lebih berhak atas walinya, sampai saat ini tidak ada seorang janda yang berani untuk menikahkan dirinya dengan sendirinya secara demonstratif di hadapan orang banyak bahwa dirinya janda, lalu dia menikahkan laki-laki dengan dirinya sendiri begitu. Misalnya ada seorang janda lalu menikah secara ramai begitu, diundang tamu kiri kanan rumahnya, teman-teman sahabatnya, lalu pada waktu akad nikah si janda itu mengatakan, ya, laki-lakinya misalnya namanya Ibrahim, wahai Ibrahim, saya nikahkan diri saya kepada kamu, ya, saya kawinkan diri saya kepada kamu dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Lalu Ibrahim menjawab, saya terima nikahnya dan kawinnya kamu, ya, dengan mas kawin 10 gram dibayar tunai. Itu sampai saat ini nggak ada tuh pernikahannya kayak begitu, sekalipun pemilik mazhabnya tuh membolehkan seperti itu, ya. Tetap saja mazhab yang manapun, ya, dalam hal proses pernikahan itu tetap harus melewati wali dulu jadinya. Baik, Pak Dirga, masuk ke hadis 16. Panjang sekali itu penjelasannya jadinya memang. Oke. Ya. Hadis ke-16, An-Nafi' an Ibnu Umar. Ya, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, ya, Abdullah bin Umar. Jadi Umar punya anak yang besar-besar itu, yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Ubaidillah bin Umar, ya. Nah, Ubaidillah bin Umar itu wafat, ya, boleh dikatakan di tangan bapaknya sendiri karena proses hukum rajam, karena proses perzinahan katanya, ya. Kalau Ibnu Umar beliau tetap hidup. Kalau proses kasus Ubaidillah bin Umar, beliau adalah anak Umar bin Khattab, itu katanya adalah salah satu orang yang bacaannya paling mirip dengan Rasulullah terhadap Al-Quran. Ya, itu
Ubaidillah bin Umar. Suatu saat Ubaidillah bin Umar sakit yang sangat luar biasa gitu. Sayangnya katanya pada waktu itu tidak ada orang yang bisa disuruhnya untuk membeli obat. Namun karena sakitnya udah sangat parah begitu, akhirnya dia jalan sendiri. Nah, ketika dia membeli obat di warung atau di toko obat begitu, ternyata di dalam obat tersebut itu mengandung khamar begitu, ya, mengandung khamar. Akhirnya ketika obat itu diminum, maka kesadaran Ubaidillah bin Umar hilang, ya, mabuk lah jadinya. Nah, ketika mabuk, di saat dia pulang dari berobat dalam kondisi mabuk tanpa sadarkan diri, dia berpapasan dengan seorang perempuan. Katanya saat itu dia memperkosa perempuan tersebut. Ya, karena kondisinya tidak sadar, akhirnya terjadilah pemerkosaan tersebut. Beberapa bulan kemudian, ya, perempuan yang diperkosa Ubaidillah bin Umar itu datang kepada Umar bin Khattab. Ya Khalifah Rasulullah, nih saya hamil gara-gara anakmu Ubaidillah bin Umar, ya gitu. Akhirnya Umar kaget banget itu mendengar anaknya menghamili seorang perempuan. Apakah betul kamu melakukan ini terhadap anak saya begitu? Betul, anak kamu yang melakukannya kepada saya pada suatu malam. Akhirnya Ubaidillah dipanggil, Ubaidillah juga mengakui. Saat itu juga Umar memanggil semua algojonya, ya, untuk melakukan rajam kepada Ubaidillah bin Umar, ya, putranya itu. Akhirnya wafatlah Ubaidillah bin Umar, ya, atas keputusan bapaknya sendiri. Ubaidillah Umar bin Khattab merasa girang, katanya, saya bangga kepadamu wahai Ubaidillah, sekalipun kamu mati di dunia dengan cara seperti ini, tapi insya Allah kamu selamat di akhirat. Ayahmu malu kalau seandainya nanti, ya, kamu selamat di dunia tapi tidak selamat di akhirat. Nah, itu kasus Ubaidillah bin Umar, ya. Baik. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syighar. Naha melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anis syighar, dari nikah syighar, ya. Nikah syighar. Bagaimana tuh nikah syighar? Fassarahu biqaulihi. Nikah syighar ditafsirkan dengan ucapan beliau, ayyuzawwijar rajulu ibnatahu, yaitu seorang laki-laki mengawinkan putrinya. Ya, seorang laki-laki punya anak lalu dikawinkan anak putrinya itu kepada seorang laki-laki tentunya, ya. Tapi ala al-yuzawwijahul akhar ibnatahu, dengan ketentuan bahwa ia, laki-laki ini yang punya anak tadi itu, dinikahkan juga oleh laki-laki lain, ya, yang nikah tadi kepada anaknya. Walaisa bainahuma shadaqun, dan tidak ada di antara keduanya mas kawin. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi gini, saya ambil contoh gampang aja ya, para Bapak Ibu sekalian, perhatikan nih. Saya sama Ustaz Sutri aja deh, ya. Jadi nikah syighar itu caranya begini, ya. Saya punya anak, Pulanah A namanya, ya. Ustaz Sutria juga punya anak, Pulanah B. Itu begitu. Yang perempuan ini boleh anak, boleh saudara, boleh siapa saja, tapi itu yang memang berada pada tanggungan kita masing-masing, ya. Berhak jadi wali lah gitu misalnya, ya. Nah, saya misalnya anak saya Pulanah A, Ustaz Sutria punya anak Pulanah B. Nah, saya menikahkan anak saya dengan Ustaz Sutria, gitu. Putri saya Pulanah A, saya nikahkan dengan Ustaz Sutria. Ketentuannya adalah bahwa Ustaz Sutria juga menikahkan anaknya kepada saya. Jadi tukar anak tuh, gitu, ya. Jadi akhirnya saya dan Ustaz Sutria jadi besan juga, jadi mantu juga, gitu, ya. Itu begitu. Dan pernikahan tersebut tidak menggunakan mahar, ya. Karena apa? Mahar perkawinan
Sutria kepada anak saya adalah putrinya itu, gitu. Jadi Ustadz Sutria mau nikah dengan anak saya, caranya bagaimana? Menyerahkan anaknya untuk saya, gitu. Nanti saya nikahin. Nah, saya nikahin anak Ustadz Sutria bagaimana? Itu kawinin anak saya sebagai maharnya. Itu begitu jadinya, ya. Jadi perempuan pada waktu itu ditukar-tukar satu dengan yang lainnya, ya. Akhirnya dinikahkan dengan cara seperti itu aja tanpa ada mas kawin, ya. Sekali lagi ya saya jelaskan. Jadi saya punya anak Fulanah A, Ustadz Sutria punya anak Fulanah B. Nah, saya menikahkan Ustadz Sutria dengan anak saya Fulanah A, ya, dengan syarat dia menyerahkan anaknya buat saya, ya. Nah, akhirnya saya menikahlah juga dengan anaknya Ustadz Sutria. Jadi kami berdua saling menikah begitu. Ya, Ustadz Sutria nikah dengan anak saya nikah dengan anaknya Ustadz Sutria gitu, ya. Antara pernikahan ini berdua, ya, masing-masing maharnya itu katanya adalah, ya, anak itu masing-masing begitu. Saya nikah dengan anaknya Ustadz Sutria dengan mahar anak perempuan saya gitu. Terus Ustadz Sutria nikah dengan anak perempuan saya, itu nikahnya maharnya adalah anak perempuan dia begitu, ya. Nah, pernikahan tersebut tidak lagi menggunakan mahar apakah emas atau uang dan lain sebagainya, ya. Nah, dengan demikian terjadilah pernikahan dengan saling memberi anak perempuan masing-masing, ya. Nah, cara pernikahan di kalangan bangsa Arab yang demikian itu namanya disebut dengan pernikahan shighar namanya, ya. Pernikahan shighar. Kalau seingat saya macam-macam di dalam bangsa Arab tuh pola pernikahannya. Ada lagi saya lupa namanya, itu pernikahan pada waktu zaman jahiliyah, ya. Ini kan dulu berlakunya pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah dulu, itu seorang perempuan boleh memiliki suami sah sampai 7 atau paling banyaknya 12. Ya. Dalam situasi yang istilahnya sama-sama tuh gitu. Jadi satu perempuan, biasanya dia orang yang sangat cantik begitu, nah itu boleh memiliki suami antara 7 sampai 12 suami. Ya. Caranya bagaimana untuk menggilir itu ditentukan oleh si perempuan tersebut. Ya, suami pertama malam Senin tanggal 1 misalnya, terus sampai tanggal 12 itu 12 suaminya, nah nanti putar lagi ke awal lagi begitu, ya. Itu yang 12, yang 7 begitu juga. Pokoknya antara 7 sampai 12. Jadi satu perempuan boleh punya suami sampai 12 laki-laki pada waktu itu, ya. Saya lupa nama perkawinannya itu namanya. Nah, terus bagaimana kalau seandainya si perempuan tersebut hamil? Ya. Nah, kalau dia hamil, maka ditunggulah sampai lahir, ya. Lalu kemudian menjalankan nifas, ya. Nah, 4 bulan. Kemudian setelah itu, si perempuan tersebut akan memanggil semua suami-suaminya. Ada 7 ya dipanggil 7-7-nya. Ada 12 dipanggil 12-12 suaminya itu. Ya. Nah, nanti si perempuan tersebut dengan perasaan katanya, dengan firasat bahasanya begitu, dan dengan memandang anaknya yang udah usia 4 bulan gitu, untuk disamakan wajahnya kepada salah satu suaminya yang 12 itu. Apabila ada yang amat mirip, yang sangat mirip dengan suaminya yang 12 itu, maka kepada suami yang paling miriplah anak itu diserahkan. Ya. Jadi hari kumpul nih misalnya, ada si Fulanah A punya suami 12. Diundang tuh. Ini saya sudah melahirkan anak dan sekarang usianya sudah 4 bulan, ya. Lalu kumpul bareng-bareng. Kumpul suaminya itu. Nah, si istri yang punya anak tersebut itu akan berdasarkan firasatnya dan memandang kepada
suami-suami yang 12 tersebut itu akan melihat kepada muka anaknya, kira-kira mirip kepada siapa begitu. Nah, kalau udah ditentukan, oh ini anak saya kelihatannya mirip kepada Fulan A, ya, udah si Fulan A itu diserahkan tuh kepada si istri menyerahkan anaknya kepada si Fulan A sebagai peresmian tanggung jawab untuk nafkah kepada anak tersebut dan kepada nisbat anaknya kepada dia, ya. Jadi anaknya misalnya Fulan A bin Fulan A gitu. Itu diresmikan tuh saat itu juga. Dan itu nggak boleh nolak tuh laki-laki yang ditunjuk oleh perempuan tersebut, ya. Kalau ditunjuk bahwa ini muka anak saya nih mirip kamu, ya udah terima walaupun itu bukan anaknya begitu, ya. Ya ada 12 orang bagaimana menentukannya, padahal pada waktu itu ya belum ada ya tes DNA dan lain sebagainya, ya. Itu pada waktu itu perempuan Arab tuh boleh atau budaya Arab memperbolehkan seorang perempuan memiliki istri 7 sampai 12 tuh begitu. Nah, kalau shighar tetap dia istilahnya si perempuan istri suaminya satu. Cuman proses nikahnya itu ya, proses nikahnya itu adalah anak perempuan saya yang saya nikahkan kepada Ustadz Sutria, itu Ustadz Sutria bayar maharnya dengan anak perempuannya gitu. Lalu anak perempuan tersebut saya nikahi. Karena saya nikahi anak perempuannya, bayar maharnya dengan apa? Bayar maharnya dengan anak perempuan saya yang akan dinikahi oleh Ustadz Sutria. Nah, nikah yang demikian itu dalam bahasa Arab atau dalam bangsa Arab pada waktu itu namanya disebut dengan nikah shighar namanya. Pakai shin ya, shighar. Kalau sad pakai sad itu berarti artinya kecil jadinya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la adri at-tafsir an Rasul anin Nabi sallallahu alaihi wasallam au an Ibni Umar au an Nafi au an Malik. Satria minta bantu. Sebentar, naik lagi sebentar tadi. Nih Ayu Zawija di sini bukan, maaf. Ayu Zawija dari Ayu Zawija. Nih sini nih. Ya, Ayu Zawija, maaf di atas, tadi jangan turun dulu. Nih sini nih, ada nggak Ayu Zawija tuh? Terus lagi sebelumnya lagi. Terus ke kanan. Iya, nah iya itu, nah iya. Terus sampai sodak sini nih, sampai sodak. Iya, nah saya ingin mengatakan begini. Ya, kalau bisa merah ini saja, jangan hijau, nggak kelihatan. Yang pink. Nah, iya tuh ya, oke. Nah, ini adalah tafsiran penjelasan dari kata shighar, ya. Jadi kata shighar itu dijelaskan dengan ayyuzawijar rajulu ibnatahu ala ayyuzawijahul akhar ibnatahu wa laisa bainahuma sadaq. Itu namanya penjelasan tentang shighar. Tapi Imam Syafi'i, ya sekali berimam Syafi'i itu mengatakan, saya tidak tahu tafsiran itu tuh yang dimerahin itu Nabi yang jelasin atau Ibnu Umar atau Nafi atau Imam Malik, ya. Tuh. Imam Syafi'i nggak tahu katanya. Itu penjelasan dari Rasulullah atau penjelasan Ibnu Umar atau penjelasan Nafi atau penjelasan Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, ya. Artinya sih kalau begitu nih, ini diragukan oleh Imam Syafi'i apakah ini masuk dalam kategori hadis atau bukan gitu maksudnya, ya. Nah, kalau yang menjelaskan Rasulullah semestinya itu jadi hadis. Tapi kalau yang menjelaskan bukan Rasulullah, ya, nah itu nanti tidak masuk dalam kategori hadis, gitu, ya. Hakahu anhu al-Baihaqi fil Ma'rifah. Demikian dijelaskan tentang yang demikian tadi oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Al-Ma'rifah. Naik ke atas satu dia. Waqala al-Khatib, berkata al-Khatib, innahu laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma huwa qaulu Malik. Ya.
Sesungguhnya itu bukan kalam Nabi, bukan ucapan Nabi. Tadi yang dimerahin tuh bukan kalam Nabi. Itu sesungguhnya adalah benar-benar ucapan Malik. Wasala bil matnil marfu, yang bersambung dengan matan yang marfu. Waqad bayyana dalika Ibnu Mahdi wal Qa'anbi, yang demikian itu dijelaskan oleh Ibnu Mahdi dan Al-Qa'anbi. Wa yadullu ala annahu min kalami Malik, dan dia menunjukkan bahwa itu adalah pendapat atau ucapan Imam Malik. Annahu akhrajahu Daruqutni, yaitu bahwa diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni min tariqi Khalid bin Mukhallad an Malik, dari jalan Khalid bin Mukhallad dari Malik. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar, an-nasyighar, bahwa nikah syighar, ayyuzawijar rajulu ila akhirih. Ayyuzawijar rajulu ila akhirih itu yang tadi dimerahin oleh Ustaz Sutria tuh lanjutannya gitu. Nah, jadi di sini ada kata Malik nih. Kata Imam Malik jadinya. Ya, kata Imam Malik mengatakan berdemikian bahwa an-nasyighar ayyuzawijar rajulu ila akhirih yang tadi dimerahkan oleh Ustaz Sutria tadi itu. Ya. Dengan demikian maka kata-kata ayyuzawijar rajulu ila akhirih itu bukan kata Nabi. Ya, tapi kata Imam Malik jadinya begitu. Wa amal Bukhari, adapun Imam Bukhari fasarraha fi kitabil hiyal. Beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Hiyal. Anna tafsir asy-syighar, bahwa tafsir syighar min qauli Nafi, dari ucapan Nafi. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, tafsir asy-syighar, penjelasan asy-syighar bima dzukira sahihun muwafiqun, sebagaimana yang disebut itu adalah benar ya dan pas. Lima dzakarahu ahlul lughah, sebagaimana yang dijelaskan oleh ya pakar bahasa. Naikin satu dia. Terus dikit lagi biar sekaligus ke atas ya, dari fa'in kana. Fa'in kana marfu'an, jika kalam atau penjelasan tersebut marfu, fahuwal maksud, maka itu adalah jadi maksud. Ya, jadi maksud atau penjelasan daripada kata syighar. Fa'in kana min qauli sahabi, kalau marfu berarti masuk dalam kategori hadis ya. Fa'in kana min qauli sahabi, apabila itu masuk dalam kategori sahabat, fa maqbulun aidan, maka dapat diterima juga. Li'annahu a'lamu bil maqali wa afqahu bil hali. Karena sahabat itu adalah orang yang paling tahu terhadap ucapan dan paling paham terhadap situasi dan kondisi. Wa id qad thabatan nahyu anhu, dan ketika telah kokoh, telah pasti akan adanya larangan dari Rasulullah, faqad ikhtalafal fuqaha, maka sungguh tak terjadi perbedaan pendapat para ahli fikih, hal huwa batilun au ghairu batil. Apakah yang demikian itu pernikahannya batil atau tidak batil? Ya, kalau sudah terjadi itu pernikahan, kayak tadi tuh saya menikah dengan anaknya Ustaz Sutria, ya, dengan mas kawin anak saya. Lalu Ustaz Sutria menikahi anak saya dengan mas kawin anaknya yang saya nikahi, itu begitu. Fadhahabat al-Hadawiyah wa Syafi'i wa Malik, maka kelompok al-Hadawiyah dan Imam Syafi'i serta Imam Malik berpendapat ila annahu batilun linnahyi anhu, ya, bahwa pernikahan syighar itu batal karena ada larangan, ya, batal karena ada larangan. Wa huwa yaqtadil butlan, larangan itu menyebabkan batalnya pernikahan tersebut. Walil fuqaha khilafun fi illatin nahi, dan bagi ahli fikih itu juga ada perbedaan pendapat di dalam alasan larangan tadi. La nutawwilu bihi, yang tidak perlu kami perpanjang dalam masalah ini. Fakuluha, semuanya itu aqwalun tuhminiyatun, ya. Rata-rata semuanya itu adalah ucapan-ucapan tuhminiyah, ya. Tuhminiyah itu hal-hal yang masih bersifat apa sih namanya ya, kalau saya katakan kabur juga nggak pantas juga, sifatnya itu tidak dapat dipastikan gitu ya, tentang ilatnya itu. Ilatnya apa? Larangannya tuh
dasarnya apa kok Nabi ngelarang? Kan kalau larangan kan harus ada alasan. Setiap hukum yang dibuat itu harus berdasarkan alasan. Nah, alasannya ternyata menurut ulama fikih itu katanya tidak sejelas yang diharapkan begitu. Ngambang lah bahasanya begitu, ya. Wa yazharu min qaulihi fil hadis, dan menjadi jelas dari sabdanya di dalam hadis la sadaqa bainahuma. Nah, ini yang menjadi upaya yang menjadi paling jelasnya. La sadaqa bainahuma, ilat utamanya adalah karena tidak ada mahar antara keduanya. Annahu ilatun nahyi, itulah yang menjadi ilat larangan pernikahan tersebut. Nah, jadi dengan demikian ya, kalau seandainya nikah sighar itu sebagaimana yang dijelaskan tadi tuh, seorang laki-laki menikahi anak perempuan kepada laki-laki gitu ya, seorang bapak lah saya bilang. Seorang bapak, seorang wali menikahkan anaknya kepada seorang laki-laki. Yang laki-laki yang nikah dengan anak perempuan itu menikahkan lagi ya anak perempuannya dengan laki-laki yang menikahinya itu. Nah, tapi antar pernikahan tersebut tidak ada mahar. Nah, ketidakadamaharan ini, ketidakada mas kawin ini, ketiadaan mas kawin ini yang menyebabkan dilarangnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan demikian maka mahar di dalam pernikahan itu menjadi penting, ya, karena Nabi menganggap perkawinan itu tidak sah tanpa adanya mahar. Ini kalau dibalik nih bisa jadi bagaimana kalau nikah sighar tapi pakai mahar? Itu bisa jadi nanti para ulama berkata, oh kalau gitu sah gitu ya. Nah, jadi kalau ada maharnya bisa jadi sah karena tadi alasan tidak sahnya itu karena tidak ada mahar gitu. Wa dhahabat al-Hanafiyah wa ta'ifatun, dan berpendapat mazhab Hanafi dan satu kelompok ila annan nikah sahihun, bahwa nikah itu sah. Wa yalghu ma dzukra fihi, dan dianggap tidak berlaku segala sesuatu yang disebutkan tadi. Ya, artinya sekalipun mungkin tidak pakai mahar, toh mahar itu juga menurut mazhab Hanafi bukan rukun nikah. Ya, maka nikahnya sah kalau begitu, ya. Kan mahar itu bukan rukun nikah, itu hanya syarat saja begitu, ya. Baik, naikin lagi Pak Setria dikit lagi. Ya. Nah, di mana sahnya nikah tersebut? Amalan bi umumi qaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan atas umumnya firman Allah Ta'ala. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Ya, nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian. Wa yujabu, ya, dan dijawab juga bi annahu khassahun nahyu. Ya, dijawab juga bahwa bahwa ilat larangan itu memang ya sengaja dikhususkan sebagai sebuah larangan. Jadi akhirnya tanpa harus ada ilat pun pokoknya nikah syukur itu memang larangan dengan cara-cara yang katanya tidak memenuhi syarat perkawinan yang seperti biasanya seperti itu, ya. Nah, jadi dengan demikian para bapak, para ibu, dalam kasus budaya Arab, ini budaya Arab ya dulunya, bukan budaya Islam nih, bukan aturan Islam. Nikah syukur itu memang dulu pernah dilaksanakan dan dijalankan, ya. Pernah dijalankan. Nah, karena mungkin di dalamnya terdapat banyak hal-hal yang tidak memenuhi standar hukum Islam, maka akhirnya Nabi melarang, ya, melarang untuk melakukan nikah syukur tersebut. Kalau seandainya nikah tersebut dijalani sih dengan rukun-rukun yang benar begitu, sebenarnya nggak jadi masalah. Ya, tadi saya misalnya dengan Ustadz Sutria, saya menikahi anak Ustadz Sutria, lalu Ustadz Sutria menikahi anak saya, tapi masing-masing saya memberikan mahar, Ustadz Sutria juga memberikan mahar. Nah, itu sebenarnya kan nikahnya nikah biasa kalau begitu, ya. Terus misalnya dalam hal saksi, dalam hal wali, misalnya semuanya ada, kan berarti kalau gitu terpenuhilah ya rukun dan syarat nikah. Nah, mungkin karena di dalamnya itu adalah
tidak diperlukan adanya mahar atau sodak, itulah yang menjadikan dilarangnya nikah shighar. Ya, kemudian juga ada yang menyatakan bahwa sesungguhnya memang nikah shighar baik pakai mahar ataupun tidak pakai mahar memang dilarang oleh Nabi. Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak berlaku umum dalam budaya atau dalam proses perkawinan begitu ya. Pak Sutria, karena teman-teman kita jumlahnya nggak banyak, saya kira ini aja kali deh ya yang kita bisa bahas siang hari ini. Ya, baik. Ini kan kalau yang ke-17 itu panjang sekali ya ini ya, apa namanya, hadisnya nih, syarahnya nih, subhanallah, sampai 2 ataupun 3 halaman. Ya, jadi untuk besok aja lah kalau begitu, sehingga nggak putus jadinya. Rabu yang akan datang. Rabu yang akan datang. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh sih kalau misalnya sedikit, boleh kasih pertanyaan yang sebanyak-banyaknya ya, karena memang kalau mengenai tentang pernikahan ini banyak juga kasus-kasus yang dialami oleh kita semua ya, baik Bapak Ibu. Ya mungkin kalau bisa sih tidak hanya ya seputar tentang pernikahan saja ya, melainkan ya bisa juga nih karena masih bulan Ramadan nih, hari yang ke berapa ini? Hari yang ke-9 ya. Hari yang ke-9 ya bolehlah bertanya tentang seputar bulan Ramadan. Barangkali juga mengenai tentang puasa kan juga terkait dengan hal pernikahan kan ya, seperti ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aqudul basar wa ahsanul faraj kan. Wa malam yastati fa alaihi bisomi fa innahu lahu wijaun. Ya kan? Ya pasti juga puasa juga terkait dengan pernikahan ya, supaya ya melindungi kita dari hal-hal syahwat. Ya, menyelamatkan diri dari gejolak syahwat. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bu Kanti, Ayusha Chandra. Tafadholi ya Ustazah. Syukran lak Ustaz Dirga. Masih tentang pernikahan Asingor tadi Ustaz. Ya. Mau bertanya, ini masih belum jelas. Kalau seandainya, itu artinya kan 2 orang laki-laki saling menikahkan anaknya dengan yang satu, menikahkan anaknya yang dengan yang lain begitu. Ya. Tanpa mahar atau dengan mahar. Seandainya yang tidak diperbolehkan itu karena tidak ada mahar, lalu memberikan mahar, saya belum jelas itu larangannya di mana. Mengenai kalau seandainya pernikahan itu terjadi, artinya mantu menjadi anak, anak menjadi mantu. Sedangkan pernikahan seandainya mertua menikahi mantu, itu dalam Islam dilarang juga kan Ustaz ya? Ya. Karena ya, mantu jadi, itu termasuk anak. Ya, jadi begini. Kalau saya menikahi Ustadz Sutria dengan anak saya, maka dengan demikian maka Ustadz Sutria itu adalah menantu saya, begitu kan ya? Sebaliknya juga begitu. Sebaliknya nanti kalau saya menikah dengan anaknya Ustadz Sutria, berarti saya juga menjadi menantunya Ustadz Sutria kalau begitu. Tapi di sisi lain saling juga sama-sama jadi mertua jadinya akhirnya begitu, ya. Jadi gelar sekaligus jadi mertua dan jadi menantu itu digondol oleh 2 orang ini itu begitu ya. Ya hubungannya juga jadi rancu kan. Nah, maka mungkin disitulah salah satu larangan karena akhirnya mengandung banyak ketidakjelasan posisi. Sebenarnya sih kalau itu mungkin tidak jadi masalah kali ya. Tetapi dalam hal urusan beragama itu yang paling penting adalah persyaratan-persyaratan ibadah yang sesuai dengan tuntunan agama itu dipenuhi atau tidak gitu ya. Kalau status saya nanti bisa jadi menantu, bisa jadi mertua, Sasutria jadi menantu, jadi mertua otomatis begitu. Itu sih tingkat kemanusiaan. Ya, tingkat kemanusiaan. Boleh-boleh jadi itu terjadi, tapi permasalahannya di hadapan Allah nikah ini adalah ibadah. Ya. Yang panjang bahkan ibadahnya. Nah,
untuk itu di dalam hal ibadah terpenuhi tidak ya syarat dan rukunnya sehingga menjadi sah ya. Jadi dalam kajian usul fikih sah itu adalah ya manakala antara syarat dan rukun terpenuhi. Ya. Kalau ada ibadah di dalamnya terpenuhi syarat dan rukun, maka ibadah tersebut dinyatakan sebagai sesuatu yang sah. Itu begitu. Nah, berarti ini syah atau enggak? Kalau pernikahan seperti ini bila terpenuhi semua. Kalau terpenuhi semua sebenarnya sah. Ya. Karena apa? Yang penting wali ada, ya. Terus saksi ada. Ya, terus calon pengantin dan perempuan, laki perempuan itu ada. Lalu ada mahar. Itu sebenarnya pernikahan benar tuh kalau begitu. Tapi dulu kan nggak begitu masalahnya. Ya. Orang Arab dulu nggak begitu. Mereka pernikahannya pada waktu itu memang meniadakan sodak, meniadakan mas kawin. Mohon maaf nih, di dalam kitab tertentu apa ya? Dalam budaya Arab tuh saya lupa nama kitabnya. Jadi mohon maaf, kehormatan atau kemaluan perempuan masing-masing itu yang dijadikan sebagai mahar gitu. Ya, aduh saya lupa nama kitabnya. Ada di otak saya tapi nggak kesebut nama kitab. Dulu pernah saya baca pada waktu masih kuliah S1 dulu tuh, ya belajar budaya Arab pada waktu itu. Aduh, lupa nama kitabnya. Jadi mungkin itu kali Umdatul Ahkam kali ya. Bukan, karena ini dulunya masalah budaya. Jadi saya belajar budaya Arab gitu ya. Budaya. As-Saqafah Al-Arabiyah gitu. Tapi nama kitabnya ada. Jadi menurut mereka begini. Perkawinan itu tidak sah karena pada waktu itu mohon maaf nih ya, karena yang dijadikan mahar itu adalah kemaluan perempuannya gitu. Jadi saya nikah dengan anaknya Ustadz Sutria ya, maharnya adalah kemaluan anak perempuan saya. Itu begitu. Terus nanti Ustadz Sutria menikah dengan anak saya, maharnya adalah kemaluan anak perempuan Ustadz Sutria. Itu begitu. Kalau di sini kan tidak dijelaskan sodaknya itu apa begitu. Kalau di dalam budaya Arab itu kan dijelasin banget tuh begitu. Diceritain itu kasus pernikahannya itu bagaimana begitu. Nah, ini mungkin yang tidak dijelaskan di dalam buku ini sehingga sekali lagi mohon maaf, kemaluan perempuan yang masing-masing itu yang dianggap sebagai mahar jadinya, ya. Saya nikah dengan anaknya Ustadz Sutria, nikahnya itu bayar maharnya dengan kemaluan putri saya. Nah, lalu putri saya itu dinikahi oleh Ustadz Sutria. Bayaran maharnya adalah kemaluan putrinya Ustadz Sutria itu gitu. Nah, ini mungkin yang kemudian akhirnya menjadi larangan besar di dalam proses pernikahan tersebut dan dianggap tidak sahnya mohon maaf, menjadikan kehormatan atau kemaluan wanita itu sebagai mahar. Padahal dulu kita sudah berbicara mahar itu apa saja yang sifatnya berharga gitu, ya. Sesuatu yang sifatnya berharga. Tetapi kalau seandainya sudah menjadikan kemaluan perempuan itu sebagai mahar, nah itu yang menjadikan akhirnya tidak sahnya. Tapi di sini memang baik As-San'ani ataupun yang lainnya kelihatannya tidak menceritakan itu. Tapi kalau kita baca di dalam kitab budaya As-Saqafah Al-Arabiyah begitu itu dijelaskan. Ya, salah satunya adalah menjelaskan bahwa kawin shighar itu adalah mempersyaratkan bahwa maharnya adalah kemaluan perempuan masing-masing. Gitu. Nah, inilah mungkin yang menyebabkan. Berarti menurut Ustadz, kalau seandainya pernikahan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, pernikahan itu bisa berlangsung. Bisa jadi, bisa. Karena begini Ustadz, logikanya, mohon maaf, saya salah dulu. Ini pernikahan berlangsung pada saat yang sama. Kan tidak mungkin dua-duanya ijab kabul pada detik yang sama. Iya. Pasti salah satu menikah dulu kan? Betul. Nah setelah salah satu menikah atau misalnya Ustadz duluan menikah atau Ustadz Sutria duluan yang menikahi anak laki-laki satunya, itu pada saat menikah statusnya itu adalah kan sudah menantu.
artinya si mertua ini akan menikah dengan anak menantu gitu, bagaimana? Apa diperbolehkan dalam Islam? Itu pertanyaan saya. Ya salam. Yang nanti kalau kita lihat saya sekarang misalnya menikahi dulu Ustaz Sutria ya. Yang pertama nih, Ustaz Sutria menikah kepada saya, lalu anaknya Ustaz. Lalu jadilah saya sebagai mertua, kan begitu. Statusnya jadi menantu. Kan menantu, iya. Terus anaknya Ustaz Sutria kan menantu. Apa diperbolehkan? Enggak. Yang status menantu itu adalah Ustaz Sutrianya, bukan anaknya. Iya, Ustaz Sutria. Lalu Ustaz menikahi anaknya Ustaz Sutria kan? Betul, iya. Anaknya menantu. Itu diperbolehkan tidak? Boleh. Karena yang tidak boleh menikahi menantunya gitu. Jadi yang haram, yang jadi mahram itu adalah yang jadi mertua dan yang jadi menantu gitu. Ya. Yang dan itu bahkan mahramnya mahram mu'abbad namanya. Jadi keberadaan mertua itu sampai hari kiamat itu nggak putus. Kalau keberadaan suami istri bisa putus. Ya, sekalipun udah bercerai tetap mertua itu mertua begitu. Jadi karena saya tidak nikah dengan Ustaz Sutrianya begitu bahasanya, ya jadi nggak jadi masalah. Boleh karena kan saya nikah dengan anaknya begitu. Jadi anak boleh, yang tidak boleh nih karena dia nanti statusnya sebagai menantu saya, Ustaz Sutria tuh nggak boleh menikahi istri saya karena istri saya kan mertua dia jadinya begitu. Kalau dia nikah dengan anak saya nggak jadi masalah, ya. Saya juga begitu, ya. Kalau menikahi istrinya Ustaz Sutria nggak boleh karena itu mertua saya, gitu jadinya, ya. Tapi kalau saya menikahi anaknya, nah itu nggak jadi masalah begitu. Atau menantu saya juga begitu. Ustaz Sutria sekarang kedudukannya sebagai menantu saya, nah tapi saya menikahi anaknya. Jadi yang betul-betul mahram itu yang statusnya adalah betul-betul dia jadi menantu dan jadi mertua. Adapun anaknya, nah itu bukan lagi begitu. Begitu juga kalau misalnya ada saudarinya Ustaz Dirga, bisa begitu itu juga. Jadi bukan mahram ya. Jadi yang dinikahi melalui proses nikah syghar itu bukan saja anak, ya bukan saja anak. Saya misalnya punya adik, ya adik saya atau kakak saya perempuan. Ustaz Sutria punya anak, itu boleh saling barter jadinya begitu, ya saling barter. Saya barter adik saya atau kakak saya, kalau Ustaz Sutria barter dengan anaknya. Pokoknya perempuan-perempuan yang di sekitar saya tuh sebagai orang yang boleh saya menjadikannya sebagai wali, nah itu boleh untuk diperlakukan sebagai nikah syghar seperti itu. Ya, yang sebetulnya inti pertanyaannya itu Ustaz. Ya. Jadi kalau menantu sudah menjadi mahram, kan kata-kata di masyarakat kan sama seperti anak. Ya. Jadi kalau anaknya anak kita nikahi, berarti itu boleh ya? Boleh kalau anak menantu, karena itu kan bukan menantunya langsung gitu, ya bukan menantunya langsung. Ya, jadi bersilang, ya. Bu, bukan ya paham. Ya. Paham, yang saya tanyakan itu. Karena kan kalau jadi menantu tuh udah, saya pikir sudah seperti anak, karena sudah mahram, nggak boleh dinikahi. Kalau laki-laki bukan laki-laki dengan laki-laki, ini misalnya perempuan. Tapi kalau anaknya berarti diperbolehkan. Ya, baik. Syukran. Baik. Syukran ala ihtimami istiqbalik. Ya, syukran ala hadirati istiqbalik. Ihtimamik maksudnya. Terima kasih atas perhatiannya Bu Kanti Aisyah Chandra. Ustazah Kanti. Memang sih kalau kalau misalnya seorang perempuan dia tidak punya wali, ya kan terutama misalnya bapaknya tuh, ya bisa juga sih kakeknya dari bapak ataupun paman dari bapak begitu. Misalnya saya nih bapaknya punya anak nih, ya kan? Saya menikahkan anaknya dengan si fulan itu, ya kan? Tetapi kalau misalnya saya sudah wafat, maka bisa juga digantikan wali nikahnya itu ya bapak saya misalnya begitu, kira-kira Bu Kanti. Pada umumnya. Ya. Baik. Silakan ada yang ingin bertanyakan? Ustazah Emma Khairunisah.
Belum Ustadz, belum. Belum ya. Baik. Pak Zuhilman ataupun Bu Inyi, mangga Bu Inyi, sok. Bu Inyi Ruhyati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyimak aja dulu Pak Ustadz Surya. Mangga tuh ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lain kali pertanyaannya deh. Baik. Kalau nggak ada jangan dipaksain Pak Sutria, memang Sebentar, susah. Ustadz ada nih. Tafadhol. Ya. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Ini terkait dengan sebenarnya secara jumhur ulama untuk waktu menunggu wanita haid untuk menghitung bahwasanya harinya sudah maksimal, bahwasanya dia sudah tidak haid lagi gitu ya Ustadz. Itu selain misalkan melihat dari kebiasaannya, itu patokannya gimana Ustadz? Karena saya sendiri ada yang membahas bahwasanya ya selama satu kali sholat nih, misalkan dari subuh ke zuhur gitu, atau kalau misalkan itu udah nggak ada, jalan langsung sholat, atau dari zuhur ke asar seperti itu. Tapi kemarin ada juga yang menyampaikan bahwasanya ya sampai 15 hari, hitung sampai 15 hari itu, kalau misalkan 15 hari itu masih ini artinya memang termasuk ke haid itu sendiri. Ya. Nah, itu seperti apa Ustadz? Syukran Ustadz, Afwan. Baik. Jadi nanti kalau kita belajar fikih terkait dengan fiqhul haid begitu ya, itu nanti perempuan-perempuan itu nanti dibagi-bagi, ada yang mu'tadah, ada yang ghairu mu'tadah namanya. Ada yang mubtadi'ah lagi satu ya. Mubtadi'ah itu perempuan yang pertama kali haid. Kalau mu'tadah dan ghairu mu'tadah itu sudah terbiasa haid, tetapi dia terbiasa enggak untuk menandai lah misalnya ya. Dia terbiasa enggak tuh untuk menandai kapan dia haid, kapan dia selesai gitu misalnya ya. Nah, itu ada perempuan yang memang mengingat baik tuh. Saya kalau haid dari tanggal sekian sampai tanggal sekian hari begitu. Ada juga perempuan yang masa bodo amat begitu. Pokoknya dia patokannya kalau dia merasa sudah bersih dan tidak ada lagi darah yang keluar, ya sudah dia mandi, enggak melihat berapa harinya begitu. Nah, jadi patokan dari Imam Syafi'i, haid itu paling sedikitnya ya 1 hari 1 malam. Umumnya 6 sampai 7 hari. Paling banyaknya dan tidak boleh melampaui ini yaitu 15 hari begitu. Nah, sekarang di antara patokan-patokan hari tersebut ya, yang menjadi patokan lagi buat individu-individunya adalah itu berdasarkan kebiasaannya gitu. Kalau dia nanti wanita yang sudah terbiasa haid tuh udah dewasa begitu, udah sering haid, nah itu dilihat dari kebiasaannya ya. Nah, kebiasaannya itu apakah 6 hari ataukah 7 hari, bahkan bisa jadi kurang begitu, 4 hari atau 3 hari dan sebagainya, tergantung kebiasaannya. Nah, ini menjadi patokan. Maka itu bagi wanita-wanita seharusnya sih ya, itu untuk membiasakan diri mengingat atau mencatat ya berapa hari dia mengalami masa haid. Karena itu akan menjadi patokan haid-haid berikutnya ya. Nah, kalau haid 1, 2, 3 misalnya ya, itu sudah lancar dan seterusnya, terbiasa dengan 7 hari begitu, 7 hari udah pasti bersih. Nah, maka ini menjadi patokan bahwa 7 hari itu dia bersih. Kalau ada hari ke-8, nah ini berarti bukan haid lagi jadinya, itu begitu. Para alim ulama menetapkannya seperti itu, walaupun ada hari terbanyak yaitu 15 hari. Nah, 15 hari itu bagi siapa? Bagi yang memang pernah mengalami 15 hari gitu. Bagi yang belum pernah mengalami 15 hari, maka ya di luar mu'tadah, di luar kebiasaannya yang 6 hari atau 7 hari, itu tidak dikatakan bahwa kemudian 15 hari itu boleh
menjadi tanda haid bagi dia. Karena kebiasaannya itu adalah ya 6 atau 7 hari. Nah, jadi kalau ada seorang wanita misalnya si A ya, ketika masuk dia udah masa usia haid, nah dia selalu tuh mencatatlah, mengingat, oh kemarin 7, lalu berikutnya 7, berikutnya lagi 7. Nah ini udah menjadi kebiasaan dia 7 kalau begitu. Kalau nanti ada naik ke 8, ini sangat memungkinkan ini ada gejala istihadah namanya, ya, ada gejala istihadah. Nah gejala istihadah itu berarti bukan masuk dalam kategori haid, itu udah suci. Dan seharusnya seorang wanita itu sudah bisa membedakan mana darah haid dan mana darah bukan haid, gitu ya. Misalnya begini, kalau udah kebiasaan 7 hari, kemudian darah itu kan makin lama warnanya makin melemah biasanya, ya, makin memudar begitu ya, makin memudar. Nah tiba-tiba di hari ke-8 muncul lagi darah yang warnanya pekat begitu misalnya. Nah ini berarti kalau begitu kemungkinan besarnya ini bukanlah darah haid, karena darah haid mestinya sudah berakhir, ya. Nah terkait dengan masalah waktu itu juga begitu juga. Betul enggak selama 7 hari itu dia berturut-turut ada pada tanggal yang tepat, ya. Tanggal yang tepat itu berpengaruh karena memang yang namanya kejadian haid itu terkait dengan matangnya ovum yang keluar dari ovarium dan tidak dibuahi sehingga menjadi haid begitu. Nah, masa ini ya masa penyembuhan dan perbaikan kandungan atau keadaan rahim di dalam tubuh seperempuan itu dialami dengan gejala haid karena tidak dibuahinya ovum pada ya saat dia keluar dari ovarium. Jadi hari keluarnya saja itu sangat menentukan. Jadi menurut ilmu biologi itu wanita itu seharusnya mengeluarkan ovum dari ovariumnya selama 28 hari sekali, ya. 28 hari sekali. Nah, tinggal proses penyembuhannya kira-kira itu ya umumnya adalah menurut Imam Syafi'i 6 sampai 7 hari. Dan ketika hari ke-7, ketika hari ke-6 atau hari ke-7 itu seharusnya warna darah makin lama makin pudar, bukan makin menajam gitu ya. Nah, kalau seandainya ada di hari ke-8 darah yang warnanya makin tajam, berarti kemungkinan besar itu bukan darah haid ya. Yaitu darah istihadah kalau begitu. Nah, ketika darah istihadah berarti itu bukan lagi darah haid, maka seorang perempuan sudah diwajibkan untuk mandi hadas besar gitu ya. Sudah diwajibkan untuk mandi hadas besar begitu ya. Begitu Ibu. Iya, baik Ustadz. Jadi bukan menghitung pada menunggu proses menunggunya pas waktu sholat atau seperti apa gitu ya Ustadz ya, memang kebiasaan tidak. Aja, memang menunggu betul-betul bersih begitu ya, menunggu betul-betul habis. Tetapi begini Ibu, yang perlu diperhatikan, yang banyak dilalaikan para wanita nih. Yang pertama, awal haid ya. Awal haid itu tolong diperhatikan. Itu pada waktu kejadian haid itu udah masuk waktu sholat atau belum? Terus si perempuan tersebut udah sholat atau belum? Nah, itu jadi permasalahan. Misalnya begini, ada seorang perempuan ya pas masuk zuhur ya dia nggak sholat buru-buru ya pokoknya dia nonton, dia ngobrol, tiba-tiba ketika dia masuk ke WC untuk sholat kali begitu jam 1-an gitu ternyata datang haidnya. Nah, sholat zuhur ini nanti wajib diqadha nih. Karena waktu 1 jam adalah waktu yang layak dan sempat harusnya dia melaksanakan sholat, tetapi dia melaksanakan hal-hal yang tidak penting lainnya. Misalnya ngobrol, main HP, dan lain sebagainya begitu. Ataupun pekerjaan penting lainnya, tapi yang jelas dia tidak sholat. Nah, maka akhirnya nanti selesai dia nanti haid, sholat yang seperti ini wajib diqadha nih, karena haidnya dia sudah masuk waktu sholat dan dia tidak buru-buru untuk melaksanakan sholat sebelum waktunya tadi itu. Andaikan dia sholat, ya jam 12 dia sholat tuh pas waktu zuhur, maka ketika haidnya datang berarti dia sudah sholat, ya. Nah, tapi karena jam 12
zuhur, dia sudah masuk zuhur, dia tidak sholat, pas dia jam 1 haidnya datang. Pada saat dia mau sholat, berarti kan seolah-olah dianggap lalai dalam melaksanakan sholatnya itu. Nah, sholat yang seperti ini nanti menjadi kodok baginya. Itu satu. Yang kedua, pada selesainya haid, ya, pada selesainya haid. Seorang wanita itu seharusnya selesai haid kira-kira jam 2 lah misalnya. Itu udah bersih, ya. Dia sudah periksa, udah tidak ada lagi darah. Tapi dia tidak buru-buru mandi. Ya, jam 2 siang tuh misalnya. Dengan alasan malas, panas, dan lain sebagainya. Akhirnya dia baru mandi nanti asar. Ya. Nah, zuhurnya padahal sudah bersih tuh dia. Ya, sudah bersih dari haid, tapi dia tidak mandi. Lalu dia mandi baru nanti asar dengan alasan sekalian mandi sore lah, apalah segala macam. Maka sholat zuhurnya dia itu seharusnya udah bisa dikerjakan, tapi tidak dikerjakan karena belum mandi, kan begitu. Nah, maka dengan demikian, sholat zuhurnya ini nanti juga wajib dikodok lagi pada waktu dia melaksanakan sholatnya. Ya, andaikan hari itu dia melaksanakan sholat asar, zuhurnya harus dikerjakan tuh, sholat yang hari itu. Ditambah dengan zuhur yang hari pertama dia haid tuh, di mana dia lalai. Ya, itu seperti itu. Jadi sekali lagi kalau masuknya haid udah waktu sholat dan dia belum sholat, maka sholat yang pada waktu itu masuk itu dan bareng dengan adanya haid itu wajib diqadha. Demikian juga masa suci. Kalau masa suci sudah bersih tapi juga belum mandi buru-buru sehingga datang sholat yang lain, maka sholat yang tertunda itu juga wajib diqadha juga. Ini yang kayak begini saya perhatikan banyak perempuan yang lalai nih. Lalai, iya. Nah, yang kalau misalkan dia memang masa menunggu ya, dia masa menunggu itu terus numpuk tuh, akhirnya ternyata ternyata pengen lihat dalam satu hari ini gitu kan ya, karena dalam satu hari ini biasanya terhitungnya masih gitu ya, masih waktu haid. Ternyata pas masa tunggu itu bersih gitu memang seharian itu. Nah, artinya memang kalau misalkan dia mengkodok memang harus dalam satu hari di satu waktu itu, atau boleh Ustadz misalkan dia kan udah selesai nih, udah pas maghribnya, artinya dikodok misalkan subuh dulu, kemudian baru ntar asarnya, terus ntar zuhurnya masih seperti itu, atau harus satu waktu itu Ustadz? Untuk mengkodok tidak harus saat itu. Oh gitu ya. Ya, kapan saja boleh. Bahkan kalau yang namanya mengkodok itu tidak ada batasan waktu. Misalnya setelah sholat subuh, setelah sholat asar kan biasanya kan kita nggak boleh tuh ya. Tapi kalau dalam hal menjalankan kodok itu boleh. Misalnya begini, saya maaf ya, ibu kali misalnya begitu, pas selesai asar dulu tuh ya kan. Habis sholat asar kan mestinya nggak boleh sholat lagi ya kan. Nah, tapi karena mau menjalankan sholat qadha, maka sholat qadha zuhur dikerjakan setelah melaksanakan sholat asar atau setelah melaksanakan sholat subuh, yang memang ini adalah qadha, maka itu menjadi boleh ya, karena statusnya adalah wajib bayar hutang, bahasanya begitu ya. Baik. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan penting nih, bukan dari saya ya, tapi dari kami mengenai tentang apa sih niat puasa Ramadan ya. Di antara para ulama tuh seperti contohnya Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Bapak kenal ya Pak ya, Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani ya Pak ya. Beliau sendiri pernah mengatakan gini ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahrin ramadhani hadhihi sanatin lillahi ta'ala. Kita terpacunya dengan Ramadhani. Pada umumnya sih Ramadhana itu kan karena isim alam ghairu munsharif ya. Makanya bacanya itu Ramadhana hadhihi sanatin ya, meskipun itu dikasih dengan harfu jar lalu itunya dimajrurkan termasuk Ramadhani. Apakah itu benar Pak ya apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani sesuai dari kitab ya Alfiyah maupun ya kitab Imriti seperti itu Pak Helmi? Ya. Jadi kata Ramadan itu akan menjadi isim ghairu munsharif malam yudhof au yakuba da'al rudif gitu bahasanya. Selagi dia tidak diidhofahkan.
Ya. Nah, sementara Ramadan yang di dalam niat itu diidhofahkan kepada kalimat hazihi tuh, ya. Jadi Ramadhani hazihi sanati tuh diidhofahkan kepada hazihi. Nah, maka tidak boleh dibaca Ramadana gitu, ya, karena sudah menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi Ramadana itu boleh Ramadana, tapi dengan syarat tidak boleh mudhaf dan mudhaf ilaih gitu, ya. Itu seperti itu semua kalimat-kalimat isim ghairu munsharif dia harus berlaku bebas dari idhofah, ya. Contohnya ahsani takwim, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kenapa fi ahsani takwim kok kasrah? Padahal ahsani itu adalah isim ghairu munsharif, ikut wazan af'ala, ya. Nah, karena ahsani diidhofahkan kepada lafaz takwim, maka akhirnya balik lagi, tidak lagi menjadi munsharif. Itu begitu. Terus dari segi makna, ya, kalau dia niat dengan menggunakan kata Ramadana, itu berarti Ramadan yang tidak ketahuan tahun mananya gitu. Jadi Anda puasa tahun mana puasanya dengan niat saya niat puasa bulan Ramadan. Nah, ditunjukkan dengan Ramadhani hazihi sanati tahun ini gitu. Tapi kalau Anda membacanya Ramadana itu berakibat kepada ketidak ada ketentuan tahun di mana Anda berpuasa begitu. Mau puasa tahun Ramadan yang mana kalau begitu, ya. Padahal yang wajib puasa adalah puasa Ramadan tahun ini. Tahun yang lalu wajib puasa enggak? Ya tahun lalu wajibnya. Kalau ada qada bayar. Tapi puasa tahun lalu udah nggak perlu puasa lagi sekarang. Kalau dulu kita udah puasa gitu, ya. Yang wajib puasa adalah Ramadan yang sekarang karena memang sedang berlangsung. Terus sekarang tahun 2021, ya. Ramadan tahun 2022, nah itu kalau dipakai Ramadana masuk tuh gitu. Jadi kalau kita sekarang berada di 2021, membacanya Ramadana, maka bacanya itu Ramadan tahun 2020, 2021, 2022 masuk tuh semuanya. Nah, Anda puasa tahun yang mana kalau begitu, ya? Nah, itu jadi kalau Ramadana semua bulan Ramadan masuk ke dalamnya. Tapi kalau dibaca Ramadhani, maka Ramadan bulan ini, bulan tahun ini yang berlangsung. Sebab kita tidak wajib puasa Ramadan tahun 2022. Ya. Sekarang nih kan bulan Ramadan 2021. Maka bulan Ramadan 2022 kita tidak wajib puasa 2022 gitu, ya. Kenapa? Belum bulan, Ustaz. Ya, belum datang Ramadannya masalahnya. Gitu. Ramadannya belum ada, masa boleh dipuasain. Kan begitu, ya. Tapi kalau Anda bacanya Ramadana, bisa jadi itu memasukkan tahun 2022 untuk puasa gitu. Nah, begitu Ustaz Sutria jadinya, logikanya, ya. Mungkin kalau yang Ustaz Fakhruddin Al-Bantani hanya menjelaskan hukum-hukumnya saja kali, tidak menjelaskan bahwa Ramadana itu berpengaruh kepada Ramadan sekarang, Ramadan yang akan datang. Tapi Ramadhani itu Ramadan sekarang ini gitu, ya. Redaksinya sama Ustaz Sutria. Harokatnya saja yang beda, Ramadana dan Ramadhani gitu jadinya. Iya, harokatnya beda maksudnya, tapi redaksinya sama niatnya. Sama semuanya, iya. Moga-moga sih dua-duanya betul. Berarti dua-duanya Ramadana maupun Ramadhani betul Pak ya? Betul pada posisinya, tapi nggak boleh pada saat ini gitu. Oh gitu. Iya. Betul Kalau kita mau puasa Ramadan yang mana aja tuh Ramadana jadinya gitu. Tapi kalau mau Ramadhani yang sekarang ini, ya harus baca Ramadhani gitu. Ya. Gitu. Oh gitu. Pada dasarnya benar, tapi posisinya pada saat ininya ya berartinya ya. Oh iya. Gitu. Oh iya. Saya pikir Sebetulnya itu puasanya puasa Ramadan kapan? Sekarang atau tahun depan? Kalau Anda puasa tahun depan, boleh bacanya Ramadana. Kalau bayar puasa. Bayar puasa bisa pakai niat itu, Ustaz. Kalau niat puasa untuk bayar qada kan tidak harus ditegaskan seperti itu, tapi lebih utamanya diintikan pada qadanya. Ya. Saya puasa, bayar qada Ramadan, udah selesai. Ya.
Mau Ramadan yang mana? Ya Ramadan yang mana saja. Jadi kalau itu ya. Pokoknya itu bayar kodok gitu namanya. Jadi nggak penting Ramadan yang kapannya gitu. Tapi yang penting adalah bayar kodok Ramadan gitu. Jadi kalau udah ada kata-kata bayar kodoknya, Ramadan yang mana saja nggak jadi masalah kalau begitu ya. Mau Ramadan tahun ini, mau Ramadan tahun yang akan datang nggak jadi masalah itu. Karena itu statusnya udah di luar Ramadan itu sendiri gitu ya. Tidak ada orang bayar kodok di bulan Ramadan kan? Enggak. Nggak ada. Mana ada orang bayar puasa Ramadan di bulan Ramadan. Ya, nggak sah kalau begitu, double. Nggak bisa kalau begitu. Ya. Ya. Baik, Oke. Bapak, terima kasih atas penjelasannya ya. Udah Ya setengah moga-moga 3 nih. sih kalau kita ngucap Ramadona tuh ya, nawaitu somagodin an adai fardisyarin Ramadona, kita bisa berpuasa di tahun yang akan datang. Moga-moga kita bisa bertemu dengan bulan Yang baik Ramadan begini, ya yang begini khususnya. Ustaz Sutria yang baik, kalau kita mau niat itu sebaiknya niatnya pakai niat Imam Malik. Ya, niat Imam Malik itu memperbolehkan niat 1 malam untuk 30 hari menurut mazhab Malik. Tapi niatnya di malam pertama gitu ya. Ya, saya sih membiasakan begitu. Jadi malam pertama itu niatlah saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini sebulan penuh tuh begitu. Nah, dengan cara sedemikian nanti kalau ada hari-hari yang lupa niat itu ditambah dengan niat sebulan penuh itu. Sebab yang namanya niat itu di bulan Ramadan harus dilafazkan, diucapkan, dilintaskan setiap malam. Tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh tidak. Harus diniatkan di hati, saya besok niat puasa Ramadan tahun ini fardu lillahi ta'ala. Itu harus ada tuh begitu. Tidak dilaksanakan itu, maka itulah puasa yang sia-sia jadinya. Ya, karena niat itu kata Nabi, siapa yang tidak menghimpun niat puasa dengan puasanya yang besok hari pada malam hari, falasia malahu, maka puasanya tidak sah. Ya. Nah, ini kan bahaya kalau begitu. Kalau ingatnya pada saat sahur gimana? Berarti itu juga saat sahur nggak apa-apa, kan saat sahur masih boleh. Sampai datangnya waktu fajar subuh ya, gitu. Niat tuh sampai subuh ya. Jadi pas terbenam matahari sampai terbitnya fajar, yang enak mah imsak lah itu ya, batasan enaknya tuh. Nah, itu adalah waktu untuk niat. Jadi panjang waktu niat. Cuman kan permasalahannya ingat enggak gitu ya. Iya, ada yang bilang kalau sahur itu sudah merupakan niat kita mau puasa, Ustaz, kayak gitu. Jadi ya udah. mau bangun sahur ya, Bu. Mau bangun sahur kan mau puasa. Apakah selalu kalau orang makan malam kemudian besok dia puasa? Belum tentu juga, ya kan? Gitu. Yeah. Jadi begini, sebagai perimbangan begini, ya. Zakat fitrah kita atau ibu biasanya berapa liter, Bu Emma? 3,5 ya. 3,5, oke. Kalau saya sih saya lempengin jadi 4 liter biar kagak bingung ngitungnya gitu ya. Oh iya. Nah, nggak apa-apa, masing-masing kan kita bisa menakar kemampuan kita. Sekarang gini, Bu Emma. Di bulan Ramadan ini ibu ngasih orang ya beras 3,5 liter. Itu masuk zakat bukan? Tergantung niat. Nah, lah kalau 3,5 liter mau dikategorikan zakat masih tergantung niat. Ya berarti niatnya harus ada dong kalau gitu. Saya niat zakat fitrah gitu kan? Nggak boleh ngasih-ngasih aja kalau gitu ya. Nggak boleh ngasih-ngasih aja. Terus kalau gitu sahur, makan malam, sahur. Itu sahur itu tanda niat bukan? Kalau begitu tanda besok puasa bukan? Oh, tergantung niat. Kalau gitu harus ada niat dong kalau begitu, ya kan? Betul. Iya. Nggak boleh menjadikan kegiatan-kegiatan tertentu sebagai indikasi bahwa besok kita puasa. Nah, jadi ada lagi sisi lain, Bapak Ibu lagi ya, Bapak Ibu ini, bahwa niat itu penting untuk diniatkan, untuk dilafazkan dan dilintaskan di dalam hati. Ini karena dari hati nanti akan dimasukkan ke dalam otak gitu. Oh, iya. Nah, ketika otak menerima sinyal dari hati untuk niat bahwa besok kita puasa, otak akan memerintahkan lambung untuk tidak memperbanyak produksi asam lambung. Itu begitu Pak fungsinya. Sehingga ketika orang berpuasa itu tidak terasa laparnya itu tidak banget begitu. Lapar tapi tidak ada keroncongan banget lah begitu perut kita begitu ya kan. Coba sekali-sekali nanti Ibu praktekin, Bapak juga yang lain.
coba sekali-sekali kalau hari Senin puasa, tapi niat begitu ya. Saya niat puasa hari Senin lillahi ta'ala. Begitu aja begitu. Besok hari Selasanya jangan niat, tapi jangan makan, jangan minum. Ya. Beda ya. Mestinya di hari Selasa itu perut keroncongannya luar biasa dan laparnya luar biasa. Asam lambung tinggi. Kenapa? Karena otak memang tidak diperintahkan untuk menyetop asam lambung, sehingga otak memerintahkan lambung untuk memproduksi sebagaimana biasa, untuk menandakan perut itu harus sudah ada yang diolah begitu, ya. Itu begitu. Nah, itulah pentingnya melaksanakan niat. Sehingga kalau kita udah perintahkan niat itu di hati kita, otak itu menerima, otak itu nanti akan menyalurkannya ke lambung, sehingga lambung tidak memproduksi asam lambung dalam jumlah yang banyak sebagaimana biasanya. Akan terkurangi itu, produksinya ada tapi nggak banyak gitu ya, hanya sebagai sebagian-bagian yang memang dibutuhkan saja untuk aktivitas lambung. Nggak mungkin si lambung nggak memproduksi asam lambung, itu nggak mungkin, memang harus produksi, tetapi untuk produksi yang kira-kira dibutuhkan untuk menandakan lapar, nah itu ada batas sekian. Perintah dari otaknya ya. Di print otaknya itu udah ada begitu. Nah, ini yang tidak dipelajari oleh banyak orang, bagi kita tuh yang seperti itu gitu ya. Maka kalau gitu ucapan niat, lafaz niat perlu untuk dilintaskan di dalam hati kita supaya itu menjadi perintah bagi otak supaya tidak memproduksi asam lambung berlebihan begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, ini saja dulu ya, karena memang sudah mau jam 2:30. Mungkin ya. Bapak Haji sebagai penutup dipersilakan dulu. Baik, terima kasih para bapak, para ibu, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan kita kumpul bersama-sama via Zoom ini, hari kita akan bertambah barokah, karena bagi Rasulullah ya, barokahnya hari itu adalah ditandai dengan maunya kita menuntut ilmu. Nah, ya dengan kondisi yang sekarang ini, mungkin kita tidak mungkin untuk kumpul bersama di satu tempat, menuju ke satu tempat untuk kumpul bersama-sama dengan situasi dan kondisi sekarang ini, karena memang ya banyak kendala yang lainnya. Maka diharapkan sekalipun ini melalui via Zoom, duduk kita berjauhan satu dengan yang lain, namun diharapkan keberkahan ilmu dan fadilahnya tidak terkurangi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas penyampaian yang kurang baik. Kita akhiri dan saya mohon pamit langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih juga atas kehadirannya dan juga perhatiannya serta partisipasinya. Kita akan ketemu lagi di di hari Senin yang akan datang ya. Tadi saya lupa lagi mau ngusul juga mengenai tentang hadis puasa, tentang hadis maudhu tentunya itu. Tentang apa itu namanya? Yang man fariha bihi Ramadan haramul jasahdu 'ala niron. Sama juga apa sih namanya? Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Saya lupa itunya. Karena kita tuh pengen tahu juga asal usulnya itu dari mana gitu. Karena kan kita kan memang pernah dengar juga dari almarhum Pak Ali Mustafa Yakub mengenai tidur orang berpuasa itu adalah ibadah. Ya jelas tahu lah itu kan hadisnya itu kan pausul ya. Tapi kan kita kan belum tahu asal usulnya dari mana begitu. Kira-kira begitu. Mohon maaf ya atas kesalahan dari saya sendiri. Mohon maaf juga. Mohon maaf juga ya kalau ada kesalahan dari saya selaku MC. Terima kasih atas ininya sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita foto dulu yuk semuanya. Buka kamera dulu. Bu Nena. Buka kameranya dong. Kamera ya. Fotonya lagi ada foto dulu. Iya. Buka kamera dulu. Silakan Bu Pak. Bu Febri, Bu Hernawati, Bu Tri, Pak Suhilman, Iftah kamera, Bu Nena, buka kamera Bu. Ya enggak apa-apa lagi di dapur karena lagi siap-siap puasa. Jangan Dirga. Enggak usah malu-malu. Mana? Ayo Bu Nena buka kamera dulu. Enggak ini ya. Ini udah nih. Oke. 1, 2. Emak buka kamera. Udah nggak apa-apa. 1, 2, 3.
Sekali lagi, gaya bebas. Ya bebas. Ustadz Dirga segera nikah. Wah, Kan gaya bebas. Syukran Ustadz Dirga. apaan, Bu?